Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai tahap ketiga dari respirasi sel, yaitu transport elektron. Pertama, NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs itu akan menjalani transport elektron untuk dapat menghasilkan ATP. Jadi, ulangi, NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif, itu akan menjalani transport elektron supaya bisa menghasilkan ATP. Nah, transport elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria, tepatnya di krista. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Siapa aja? Ada kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Sistem transport elektron itu diawali dari elektron yang berasal dari NADH dan FADH2 itu akan mengalir. Elektron yang berasal dari NADH dan FADH2 akan mengalir dari satu penerima menuju ke penerima lain dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sedangkan yang berperanan sebagai penerima elektron itu adalah O2, sehingga nanti akan terbentuk H2O. Nah, kita awali. Molekul NADH itu akan melepaskan elektronnya. Jadi molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah ion H positif dikeluarkan menuju ruang antar membran. Sehingga ketika, Ibu ulangi ya, jadi ketika elektron itu meninggalkan kompleks protein 1, maka akan ada ion H positif yang dikeluarkan menuju ruang antar membran. Nah, berikutnya, dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah ion H positif juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Nah, jadi sudah ada dua ion H positif ya yang dikeluarkan ke ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan menuju ke kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah ion H positif juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Sehingga totalnya kan ada 3 ion H positif yang dikeluarkan ruang antar membran. Maksudnya, ulangi ya, saat elektron meninggalkan kompleks protein itu dikeluarkan totalnya ada 3 buah ion H positif yang dikeluarkan menuju ruang antar membran. Nah, kemudian O2 setelah menerima elektron itu akan mengikat ion H positif dan terbentuk H2O. Nah, 3 ion H positif tadi yang dihasilkan tadi, 3 ion H positif yang dihasilkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Ini yang harus dipahami. Setiap ion H positif yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan molekul 1 ATP. Jadi ulangi ya. Setiap ion H positif yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi kalau 3 ion H positif yang masuk melalui ATP sintase akan dihasilkan 3 molekul ATP. Jadi totalnya, Nak,
dari 1 NADH itu akan dihasilkan berapa ATP? 1, 2, 3, karena ada 3 ion H positif tadi ya. Jadi 1 NADH dihasilkan 3 ATP. Nah, sekarang bagaimana proses transport elektron untuk FADH2? Kalau NADH tadi 3 ATP, sekarang bagaimana proses transport untuk FADH2 sehingga nanti dihasilkan ATP juga? Diawali dari FADH2, itu akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubikoinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya ion H positif. Nah, pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkan ion H positif. Kemudian elektron akan meninggalkan ubikoinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H positif. Jadi kalau pada FADH2 hanya 2 ion H positif yang dikeluarkan hingga nantinya masuk melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau NADH dihasilkan 3 ATP, kalau FADH dihasilkan 2 ATP. Kita lanjutkan. Ini ya, di sini kelihatan. NADH itu 3 ATP, FADH2 itu 2 ATP. Nah, untuk rangkuman keseluruhan dari tahap respirasi aerob, yang pertama itu kan ada glikolisis ya. Glikolisis itu terjadi di sitosol atau sitoplasma. Itu bisa terjadi ada atau tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen kan nanti asam pirufat itu masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif ke siklus Krebs, kemudian ke transport elektron ya. Kalau tidak ada oksigen, maka asam pirufat itu langsung akan membentuk alkohol, kalau itu pada sel tumbuhan, atau asam laktat ketika itu ada pada sel hewan. Kemudian tahap kedua adalah siklus Krebs, itu terjadinya di matriks mitokondria. Ini terjadi hanya apabila ada oksigen, mengubah asam pirufat via asetil-CoA menjadi CO2. Menghasilkan apa? NADH, FADH2, dan ATP. Kemudian transport elektron atau sistem sitokrom itu terjadi di membran mitokondria, tepatnya di krista. Ini mentransfer elektron dari NADH dan FADH2 untuk mereduksi O2 menjadi H2O dan menghasilkan ATP. Ulangin, kalau NADH tadi 3 ATP, dihasilkan 3 ATP dari proses transfer elektron. Kalau FADH2 melalui proses transfer elektron menghasilkan 2 ATP. Begitu. Nah, ini bagannya ya. Ini terjadi di sitosol atau sitoplasma. Kemudian nanti dari glikolisis ke siklus Krebs di mitokondria, di matriks. Kemudian transport elektron di membran dalam atau di krista. Hasil akhirnya nanti adalah ATP. Nah, hitung-hitungan keseluruhannya dari proses katabolisme satu glukosa melalui respirasi aerobik dihasilkan 38 ATP. Rinciannya seperti apa? Glikolisis. Kita ingat kembali ya. Glikolisis itu kan dihasilkan 2 NADH dan 2 ATP. 2 NADH itu melalui transport elektron akan menjadi 6 ATP. Dari mana? 2 kali 3, jadi 6 ATP. Totalnya 8 ATP. Kemudian oksidasi, dekarboksilasi oksidasi atau oksidasi dari asam pirufat. Pirufat dijadiin atau diubah menjadi asetil-CoA. Itu hasilnya adalah 2 NADH. Nah, ini setara dengan ATP, karena kan dikalikan 3. 6 ATP. Siklus Krebs itu dihasilkan 6 NADH, itu setara 18 ATP, 2 FADH setara 4 ATP, dan dihasilkan juga dari siklus Krebs itu 2 ATP. Hingga totalnya adalah 24 ATP. Kalau di total, jumlah ATP dari glikolisis, oksidasi dari pirufat, dan siklus Krebs itu adalah 38 ATP. Nah, itu yang respirasi aerob.
Kemudian kalau yang respirasi anaerob itu adalah respirasi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tapi tanpa oksigen. Ini tidak memerlukan oksigen bebas, menggunakan asam pirufat. Nah, asam pirufat itu ketika respirasi aerob tidak akan menuju siklus Krebs, tidak ke transport elektron, sehingga hanya dihasilkan 2 ATP dari proses glikolisis saja. Kesimpulannya pada respirasi anaerob itu memang dihasilkan energi yang lebih sedikit ketika dibandingkan dengan yang respirasi aerob. Ini tahapannya lebih sederhana. Dilakukan oleh organ yang kekurangan oksigen. Nah, persamaan reaksi respirasi anaerob adalah ini bisa diperhatikan. Glukosa itu karena ada ragi, itu nanti diubah menjadi etanol. Dihasilkan selain etanol juga karbon dioksida dan energi. Nah, ini proses fermentasinya. Kalau ini adalah fermentasi yang di sel hewan ya, 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat, kemudian menghasilkan 2 laktat. Ini hasilnya 2 ATP. Nah, Ananda, itu yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai transport elektron dan juga respirasi anaerob. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai anabolisme. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.